36,3. Silakan. 36,2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Hairun, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Pertama Universitas Negeri Semarang. Hari ini, hari Senin, tanggal 19 Juli 2021 akan melaksanakan uji kinerja. Nomor mahasiswa dan nomor ujian sebagai berikut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Pagi, Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Terima kasih. Anda sudah mau datang. Oke ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita alangkah baiknya berdoa supaya mendapatkan keberkahan dalam belajarnya. Ya, oke. Salah satu di antara kalian silakan pimpin doa. Pak. Ya, oke, silakan. Bersiap. Mari kawan-kawan, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, oke. Terima kasih sudah dipimpin doa. Maka Bapak akan lanjutkan dengan absen ya. Absen untuk hari ini. Bapak mulai dari absen pertama. Iswar Triutomo. Hadir, Pak. Ya. Muhammad Faujan. Hadir, Pak. Ya. Adam Putra. Hadir, Pak. Ya. Muhammad Jamil. Hadir, Pak. Cikri Hakiki. Hadir, Pak. Muntas. Hadir, Pak. Kevin. Hadir, Pak. Farda. Hadir, Pak. Abdul Karim. Hadir, Pak. Maldini. Hadir, Pak. Dan yang terakhir Arif Burhan Udin. Ya, oke. Oke, melanjutkan selanjutnya sebelum kita masuk materi, kita harus semangat. Harus semangat. Mungkin sebelum kita masuk materi kita buat yel dulu. Kita biasa seperti biasa kita adakan yel. Oke ya. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Tetap semangat. SMK Bisa. SMK 5 Luar biasa. DKI Jaya. Oke. Semangat sekali ya. Semangat sekali. Oke. Untuk minggu yang kemarin sudah kita ada pertemuan, coba Bapak pengen tahu dulu nih. Apakah kalian masih ingat ya? Untuk yang sebelah kiri nih, coba sebutkan atau mungkin apa yang ketahui kemarin tentang pertemuan kemarin. Coba. Ya. Komponen masih, Pak. Ya, tentang komponen-komponen AC. Oke, masih ingat. Kamu? Sama komponen AC, ya? Sama, Pak. Sama komponen AC ya. Jadi kelompok sini membahas tentang komponen-komponen AC. Ya, yang sebelah kiri tentang apa? Oh, fungsi komponen. Oke, berarti kalian masih ingat nama komponen dan fungsi komponen. Oke. Jadi dengan adanya fungsi dan fungsi komponen, nama komponen, maka sekarang kita masuk ke mendiagnos. Nah, tentunya untuk bisa mendiagnosa ini kita harus tahu dulu tujuan daripada pembelajaran. Ya, tidak terlepas dari kompetensi dasar yang ada. Jadi pada pembelajaran ini yang pertama adalah kompetensi dasarnya adalah mendiagnosis kerusakan sistem air conditioner. Ya, untuk KD 318 dan untuk KD 418 adalah memperbaiki sistem air conditioner. Jadi dasarnya adalah ketika kita mau belajar atau kita mau bisa atau kita mau mampu, awalnya harus tahu dulu bagaimana cara mendiagnosis.
Setelah tahu mendiagnosis, lalu bagaimana cara memperbaikinya. Kenapa? Kita bisa memperbaiki dengan adanya diagnosis. Kita tahu mobil itu rusak kalau kita tahu penyebabnya. Betul ya? Betul. Ya, contoh mana gini. Sekarang Bapak ingin nanya, dokter, kamu kalau kamu sakit ke dokter, kamu ke dokter itu dokter pasti nanya ya? Sakit apa? Betul kan? Betul. Kalau mekanik nggak nanya, kalau mekanik beda. Bapak masuk ke bengkel, pasti mekanik tes langsung. Beda dengan dokter. Kalau dokter masih nanya, kalau mekanik pokoknya langsung tes. Oh, rusaknya langsung di sini. Kenapa dokter pasti nanya? Karena dokter yang ditanya orang. Beda dengan kita sebagai mekanik. Mekanik kita bisa lihat mobilnya, bisa kita coba. Kalau dokter nggak bisa coba orangnya. Ya, seperti itu. Jadi makanya kalau dokter masih nanya, berarti masih pintar siapa? Mekanik ya? Mekanik memang tahu. Masalahnya sudah tahu mobil masuk ke bengkel pasti mobil yang rusak. Betul kan? Betul. Nah, oke. Tujuan daripada pembelajarannya adalah ya. Yang pertama dengan diskusi dan mencermati materi sistem AC, peserta didik dapat mendiagnosis kerusakan komponen sistem AC mobil dengan tepat sesuai dengan buku manual workshopnya. Manual workshop. Yang kedua, dengan berdiskusi dan mencermati materi tentang perbaikan sistem AC mobil, peserta didik dapat menggunakan alat ukur manifold sesuai dengan panduan buku manual workshop. Itu yang kedua. Yang ketiga, dengan berdiskusi dan mencermati materi sistem AC, peserta didik dapat melaksanakan pemasangan refrigeran atau freon pada sistem AC mobil sesuai dengan SOP-nya. Yang keempat adalah dengan berdiskusi dan mengamati teknik pengisian refrigeran pada sistem AC, peserta didik dapat melaksanakan pengisian refrigeran pada sistem AC mobil sesuai dengan SOP. Sedangkan yang terakhir yang kelima adalah dengan berdiskusi dan mencermati kerusakan pada sistem AC, peserta didik dapat menerapkan pemeriksaan tes kebocoran sistem AC mobil sesuai dengan SOP. Oke. Nah, sekarang kita bisa lihat di depan. Apakah pernah mengalami seperti ini? Nah, kita harus tahu nih, kita pernah mengalami nggak seperti ini? Contohnya maunya apa? AC mobil tiba-tiba panas. Ya, AC mobil tiba-tiba panas. Ya. Adakah yang pernah mengalaminya? Ya, kelompok sebelah kiri. Ada pernah mengalami? Ya, mungkin nanti kita bisa lihat, ya kan? Yang sebelah kanan, ada pernah mengalami lagi di perjalanan AC-nya tiba-tiba panas? Ada ya? Pernah nggak ngerasain? Naik mobil tiba-tiba AC-nya panas? Belum ngerasain? Nah, nanti pas kalian punya mobil sendiri, kamu naiknya angkot sih. Naiknya angkot nggak ada, angkot itu adanya AC, angin cepoi-cepoi. Ya, angin cepoi-cepoi. Jadi buka pintu, kena angin ngantuk, ya kan? Bisa kelewatan, betul-betul gitu, nya diceritakan. Ya oke, lanjutnya video ini Bapak tampilkan. Kalian amati secara seksama, perhatikan secara seksama, perhatikan videonya, dengarkan suaranya, lalu kamu nanti buat analisa dari video itu. Paham ya? Nanti ya, coba nanti kalian ditonton secara seksama, serius, jangan bercanda, jangan ngobrol. Kenapa? Karena di sini ilmu sangat bermanfaat ketika kamu belajar dengan serius. Paham ya? Oke, kita mulai. Assalamualaikum. Untuk menggunakan nama masalah tiba-tiba diadani saat dalam perjalanan, kali ini akan saya bahas penyebab dan cara mudah mengatasinya tanpa harus dibawa ke bandara. Berikut ini penyebab hasil tiba-tiba panas atau tidak adanya. Penyebab yang pertama, otomatis magnet tidak berfungsi. Karena magnet tersebut mengalami gejala kerusakan saat panas berlebih, magnet dan spoiler itu tidak berfungsi karena resistor atau kumparan melemah. Untuk beberapa mobil, jika mengalami suhu overheat, maka sistem ECU akan menonaktifkan jalur elektrik ke kompresor sehingga AC akan panas atau tidak dingin. Penyebab yang keempat, relay magnet melemah. Relay itu melemah dikarenakan kumparan pada relay sudah kurang bagus sehingga saat
suhu lebih tinggi atau panas, maka dia tidak dapat berfungsi. Penyebab yang kelima, sinkron putus. Jika sinkron AC putus, otomatis AC akan panas atau tidak dingin. Penyebab yang keenam, kebocoran freon. Jika ada komponen AC yang mengalami kebocoran, maka freon akan habis dan AC tidak bisa dingin. Oke, itu tadi sedikit informasi dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum. Bapak berharap ketika Bapak menanyakan materi yang berhubungan dengan video tadi, kalian sudah bisa menjawabnya. Oke, coba dari sebelah kiri Bapak nih, Bapak ingin lihat sampai di mana kemampuan kalian dalam menganalisa video tadi. Coba. Pertama, kalian bisa melihat tentang video ini apa? Yang pertama, magnet clutch ya. Di situ adalah tadi trouble-nya apa? AC tidak dingin. Yang pertama penyebabnya apa? Magnet clutch. Oke. Terus mengalami gejala kerusakan saat panas berlebih, maka magnet clutch tidak dapat berfungsi yang dapat menyebabkan kompresor tidak dapat bekerja dengan baik. Oke, good. Ya, jawabannya bagus, ya kan? Selanjutnya, tadi apa yang kedua? Oli kompresor berkurang, Ya, menyebabkan kompresor overheat sehingga kerja kompresor tidak maksimal. oli kompresor berkurang. Bisa nggak? Bisa. Ya kan? Oli kompresor bisa berkurang. Dengan oli kompresor berkurang, maka kerja kompresor bisa berlebih, menimbulkan gesekan dan akhirnya menjadi overheat. Dengan overheat maka kerja kompresor juga tidak maksimal, maka AC tidak akan dingin. Oke. Kelompok sebelah kiri sudah bisa menjawab dengan baik, dengan bagus. Berarti kalian bisa menganalisa, ya kan, dari tayangan video tadi. Oke, sekarang Bapak ingin beralih ke kelompok sebelah kanan. Coba, berarti ada 6 tadi ya. Berarti yang ketiga, yang keempat, yang keempat. Coba, mengenai relay. Oke. Ya, relay kenapa? Relay melemah disebabkan kumparan pada relay sudah kurang bagus, Pak. Sehingga saat suhu relay tinggi atau panas, maka relay tidak dapat berfungsi. Oke, good. Ya, analisa kalian sudah sampai ke sana. Berarti ketika relaynya sudah lemah, bisa nggak? Bisa. Relay bisa lemah. Kenapa? Karena pemakaian, ya, karena usia pemakaian atau lifetime-nya. Nah, sedangkan relay itu sudah kumparan, ya kan? Yang selalu bekerja ketika diberikan arus akan menghasilkan panas, betul nggak? Nah, dengan pemakaian sekian lama maka kumparan itu bisa jadi lemah atau menjadi rusak. Ya. Nah, dengan lemahnya relay maka pada sistem AC ini kadang-kadang nyambung, kadang-kadang enggak, ya kan? Karena tergantung dari kondisinya. Ketika dia masih dingin relaynya, mungkin masih bisa nyambung. Tapi ketika panas, hubungan kelistrikan putus, mengakibatkan AC-nya tidak dingin. Oke, lanjutkan. Satu lagi nomor 5 ya. Dingin, Pak. Screen. Wah, ini vital sekali. Ya, kalau punya screen putus, apa yang terjadi? Otomatis AC akan panas dan tidak dingin atau tidak nyala, Pak. Ya, terutama pada arus yang kemana? Ada yang tahu? Screen itu? Ya, arus yang ke komponen-komponen AC, terutama pada klat tadi ya. Yang tadi lagi ini. Pada klat itu ada arusnya nggak? Ada. Ketika screen putus, nggak akan jalan atau tidak akan bekerja. Terus ke blower, ya. Blower pakai arus nggak? Pakai arus. Kalau mau screen putus, otomatis blower yang pada dashboard itu keluar angin nggak? Tidak, karena tidak bekerja kan? Karena tidak ada arusnya. Itu seperti itu. Tadi kalau screen seperti itu. Nah, oke. Oke, nanya nih. Terakhir, apa tadi dari video tadi? Ya, freon. Ya, freon. Jika ada komponen AC yang mengalami kebocoran, maka freon akan habis atau AC tidak dingin. Oke, freon ini fatal banget. Dalam artian AC adalah jantungnya di freon, ya kan? Iya. Utamanya freon. Kalau komponen tahu ada bendanya kelihatan, tapi freon itu bendanya nggak kelihatan, tapi harus ada, ya kan? Freon itu bendanya nggak kelihatan karena berubah gas, ya kan? Makanya ketika freon ini berkurang, apalagi sampai freon habis, maka kerja AC tidak maksimal, bahkan tidak bisa dingin sama sekali. Kenapa? Karena sifat pendingin pada AC karena adanya kerja daripada refrigeran atau freon. Oke. Nah,
Dari video tadi kalian sudah bisa menganalisa apa penyebab dan kerusakannya, ya kan, bisa melihat dari terutama pada 6 apa tadi ya sebutnya langkah ya, atau 6 permasalahan yang sering timbul pada kendaraan. Nah, Bapak akan kasih tugas kalian kerja kelompok, di mana kelas ini akan Bapak bagi 2 kelompok, kelompok 1 dan kelompok 2. Di mana nanti kelompok 1 pertanyaannya ini begini. Nah, ini bisa lihat tugas kelompoknya. Ya, tugas kelompoknya seperti ini. Tugas kelompok 1 adalah carilah penyebab AC pada mobil tidak bekerja dengan normal. Itu kelompok 1. Yang kelompok 2 adalah carilah penyebab AC kendaraan tidak dingin. Ya. Coba sekarang ubah posisi bangku kalian menjadikan kelompok 2, dibagi 2 kelompok. Silakan. Penyebab pada saya tidak Ya, oke. Setelah kalian berdiskusi, ya kan, tadi coba berikan waktu 15 menit ya. Kalian sudah berdiskusi dengan bekerja sama. Saya lihat kalian serius banget dalam bekerja sama, dalam menyampaikan saran dan pendapatnya. Coba Bapak pengen tahu nih dari perwakilan per kelompok saja, nggak usah semuanya, per kelompok saja 1 orang mewakilinya. Jawaban apa yang sudah kalian dapatkan dari tugas yang saya sampaikan. Coba dari kelompok 1, silakan siapa mau jawab? Oh iya, silakan berdiri biar jelas. Saya mewakili kelompok 1 Ya. yang terdiri dari Abdul Arif, Ya, Agini, ya, Putra, Wargan, dan Zaki. Dan saya sendiri minta sudah sepakat menjawab pertanyaan dari AC pada mobil tidak bekerja dengan normal. ya. Apa jawabannya? 1, penyebabnya relay sudah lemah mengakibatkan arus kadang ada dan kadang tidak ada. Jadi kerja AC tidak normal. Oke. Yang kedua, bisa jadi volume freonnya kurang, jadi AC kurang dingin. Oke, good. Ya, kelompok 1 menjawab dari pertanyaan aktivitas kelompoknya adalah penyebab awalnya apa tadi? Relay sudah lemah. Relay sudah lemah. Ya, tadi Bapak jelaskan dari awal ya. Relay sudah lemah, maka arusnya kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak ada. Bagian nyambung putus, dan mengakibatkan kerja AC tidak maksimal. Yang kedua, reflektor kurang. Ya, reflektor kurang bisa. Kalau reflektor kurang bisa karena adanya bocoran, maka kerja AC juga tidak maksimal. Jadi bicaranya kita adalah yang kelompok 1, kerja AC tidak normal. Ya, tidak normal itu dalam arti berarti bisa normal, bisa enggak. Iya kan itu. Jadi berarti bukan mati atau bukan kerusakan fatal, tidak normal saja. Oke, good. Untuk kelompok 1 kita kasih pro. Terus, nah, sekarang kelompok 2. Ya, kelompok 2, carilah penyebab AC kendaraan tidak dingin. Nah, berarti kalau tidak dingin berarti mati. Ya, mati sistem AC-nya, ya kan? Bukan punya sistem AC-nya. Coba siapa mewakili dari kelompok 2? Ya, silakan berdiri. Saya Cikri mewakili kelompok 2 yang beranggotakan Adam Burhanuddin, Ibrahim Domo, M. Fauzan, dan Kevin Budi Pratama. Ya. Di sini kelompok saya sepakat akan menjawab tentang penyebab AC kendaraan tidak dingin, yaitu disebabkan bisa saja springnya putus mengakibatkan arus ke kompresor tidak ada. Ya. Yang kedua, freonnya habis disebabkan kebocoran, maka AC tidak dingin. Oke. Jawaban yang bagus dan tepat ya. Oke ya. Jadi bicaranya tadi kelompok 1 adalah tidak normal. Kalau kelompok 2 bicaranya AC mati, ya kan? Berarti langsung fatal. Kelompok 2 menyimpulkan bahwa AC mati itu pertama spring, betul ya? Kalau spring mati otomatis arus yang ke sistem AC tidak ada. Yang pertama. Yang kedua, freon habis. Otomatis saya bilang, ketika sistem AC bekerja tidak ada reflekan atau tidak ada freon, maka sistem AC tidak akan bekerja maksimal. Tidak akan dingin, pasti tidak akan dingin karena sumber dingin daripada AC adalah refleksi. Oke, jawaban yang tepat dan bagus. Kita plus kelompok. Oke ya. Nah, sekarang gini.
kita sudah mempelajari tentang komponen, ya kan, fungsinya. Terus kalian ternyata sudah bisa menganalisa, ya kan, kerusakan-kerusakan yang terjadi. Dan Bapak harap kalian juga nanti bisa memperbaiki kerusakan. Ya, analisa mungkin Bapak anggap kamu sudah mampu, karena tingkatan kalian dalam menganalisa ternyata dari jawaban Bapak sudah puas, ya kan? Dalam artian jawaban-jawaban yang sudah kalian berikan, walaupun pada individu atau kelompok, ternyata sudah bagus dan tepat. Oke, terima kasih. Kalian sudah bisa menjawab atau mendiagnosis kerusakan pada AC ini dengan tepat dan baik. Nah, sekarang pada tahapan selanjutnya adalah memperbaiki kerusakan. Yang penting kita sudah bisa mendiagnosis, kita harus bisa memperbaiki, ya kan? Tahu penyebabnya, sudah penyebabnya sudah ketahuan, berarti kita harus memperbaikinya. Itulah sebagai mekanisme seperti itu. Ya, oke. Nah, tapi sebelum kita memperbaiki, Bapak akan menyampaikan dulu dari beberapa komponen-komponen yang mendukung dalam pekerjaan perbaikan AC, ya, mendukung pekerjaan perbaikan AC. Yang pertama, kita bisa lihat. Ini depan ini, ya, bisa lihat semua. Ya, yang pertama ini apa namanya? Nah, ini saya pegang. Apa namanya? Manifold gauge. Ya, manifold gauge. Manifold gauge ini berfungsi sebagai apa? Untuk mengatur tekanan, Pak. Ya, mengukur tekanan. Apa? Tekanan apa? Refrigeran. Ya. Yang kedua, ada yang tahu lagi? Sebagai apa? Pengisian, Pak. Oke, sebagai pengisian. Kita untuk mengisi refrigeran atau brand harus menggunakan manifold gauge. Ya, untuk mengukur dan mengisi kita gunakan ini. Sudah paham ya? Namanya manifold gauge. Tetapi kita juga punya alat-alat cukup canggih. Ya, ini yang di bawah nih, sorry. Ini saya. Ini. Ada tahu apa namanya? Alatnya? Namanya? Recycle. Refrigeran. Jadi refrigeran nanti kalau menggunakan ini tidak terbuang, ya, tidak terbuang. Kenapa? Karena pada alat ini ketika kita akan memperbaiki sebuah sistem AC, refrigeran yang pada mobil yang akan kita perbaiki bukan dibuang, tapi disedot atau dihisap, dimasukkan ke dalam alat ini, ya, ditampung. Jadi refrigeran tidak terbuang. Kenapa? Refrigeran itu berbahaya. Sehingga dengan alat ini maka akan menjadi aman lingkungan kita. Ini salah satunya alat pendukung go green, ya, mengurangi efek rumah kaca. Ini namanya recycle. Ini bisa bekerja menampung freon dulu sementara. Setelah AC kita perbaiki, ini juga bisa bekerja sebagai vakum. Ya kan, alat ini recycle ini. Dan ini juga bisa bekerja sebagai alat pengisi refrigeran. Dari mana? Sama. Kalau manifold gauge kan dibuka seperti ini, ya kan? Ya, kalau yang recycle sama, ada terang juga, kita bisa lihat. Nah, ya, ini masih baru, guys. Ya. Ini ada dua warna, Pak, warnanya sekalian. Ada dua warna apa? Merah dan biru, ya. Nah, yang biru untuk tekanan freon apa? Yang merah? Ini. Jadi sama. Ini sebenarnya sama manifold gauge. Kalau manifold gauge kan manometernya di sini, ya. Nah, kalau untuk recycle manifold untuk tekanan manometer sini. Jadi ini ada alat digitalnya. Sehingga kita tahu tekanan rendah berapa. Ya, ini low. Tekanan tingginya berapa? Sama, ya. Cuman bedanya alat ini lebih canggih, ya, lebih mendukung untuk apa? Untuk green, ya, untuk ramah lingkungan. Karena ini refrigeran tidak terbuang. Oke. Nah, sebelum kita praktek, Bapak membagikan dulu di job sheet, ya kan? Nanti silakan kalian kerjakan sesuai dengan perintahnya ada di LKPD, ya, atau job sheet. Nanti kerjakan, ya. Kerjakan. Bekerja secara kelompok tapi pencatatannya secara individu. Jadi sehingga kalian bekerja semua, tidak mengandalkan teman satu kelompok, ya.
setelah mendapatkan semua lembar LKPD, maka kalian nanti akan praktek ke unit langsung kendaraan, tentunya tetap dengan bimbingan saya sebagai gurunya ya. Jadi tetap kalian tidak bekerja secara sendiri, nggak boleh, karena kalian harus butuh bantuan dan bimbingan. Kalau sudah paham, ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, kita bisa meluncur atau ke unit kendaraan. Oke. Ya, setelah tadi kita belajar tentang teorinya, sekarang kita masuk ke praktek. Ya. Nah, sebelum kita melakukan praktek, kita harus tetap menjaga prokes. Masker tetap harus kalian pakai, ya kan? Nah, prosedur atau SOP dalam pelaksanaan praktek pertama adalah alat dan bahan. Alatnya adalah alatnya adalah ini, pompa vakum, manifold gauge, refregan. Bahannya adalah mobil atau unit kendaraan. Nah, kita bisa lihat di sini unit kendaraan. Kebetulan yang akan kita gunakan adalah unit kendaraan bus ya. Nah, pada sistem ini kita bisa lihat, kalian harus pahami dulu bagaimana cara kerjanya. Nah, sebelum kita membahas tentang bagaimana cara kerjanya, kemarin sudah Bapak jelaskan teorinya, menganalisa tekanan pada refregan, ya kan? Supaya kita tahu bahwa tadi ada beberapa pertanyaan dan jawabannya sudah kalian sampaikan, ya, pertanyaan dari Bapak dan kalian sudah menjawab. Salah satunya adalah ketika refregan kurang, betul kan? Maka kerja AC pada mobil tidak maksimal. Nah, coba kita memperhatikan sekarang, benarkah, ya kan, bahwa pada mobil ini terjadi masalah? Kita bisa lihat nanti dengan tekanannya. Nah, sebelum kita memasang alat manifold gauge-nya, kita lihat dulu, atau Bapak akan mereview kembali materinya yang kemarin tentang tekanan yang ideal atau tekanan standar dari pabrikasinya. Oke, kemarin Bapak sudah menjelaskan tentang tekanan pada low pressure. Ya, yang birunya adalah low pressure, yang merah adalah high pressure. Yang biru, berapa tekanan yang Bapak sudah sampaikan kalian? 1,5 sampai 2. 1,5 atau 1,5 sampai dengan 2 kg per centimeter per sisi. Yang rendahnya atau yang low-nya. Sedangkan yang tinggi berapa? 15 kg per centimeter per sisi. Nah, pada ukuran standar itu, yang tadi Bapak sebutkan, apabila kita ukur pada kendaraan ternyata tekanannya tidak sesuai, maka kita bisa simpulkan bahwa kendaraan itu bermasalah atau tidak hasilnya. Makanya nanti kita coba lihat bagaimana cara memeriksa tekanannya ya. Mungkin di antara kalian coba silakan, kita kerjanya gilir ya, kelompok 1 dan kelompok 2. Mungkin Bapak ingin memberikan tugas ke kelompok 1 dulu, yang kelompok 2 silakan menganalisa di mobil yang lainnya. Ya, silakan ya, paham ya? Oke, kelompok 1 silakan di sini. Nah, yang kelompok 2 silakan di mobil sebelahnya. Silakan, ayo. Yang merah high pressure. Selang merah high pressure dipasang pada high pressure. Yang biru low pressure. Masih pentil dulu. Oke, tutup kerannya. Kanan high-nya, low-nya tutup. Nah, kalau sudah, buka pentilnya, diputar ke kanan. Oke, yang low putar ke kanan juga. Oke. Nah, sekarang coba baca tekanan yang terjadi sekarang. Low-nya berapa, high-nya berapa? Low-nya
6,5 Pak. Yang low-nya 6,5. 6,5. Yang high-nya Itu sekitaran 6 Pak. 6. Iya. Ya kan, nggak sampai 10 ya? Iya Pak. Nah, seperti ini. Ya, oke. Setelah manifold yang kuning selangnya terpasang di pompa vakum, lalu pompa vakumnya dihidupkan. Ya, dihidupkan sampai mendapatkan tekanan. Nah, setelah ini divakum, lalu kita buka selang yang di pompa vakum. Silakan dicopot. Turunkan pompanya, diganti tabung refrigeran. Nah, pasang. Nah, jangan sampai terjadi kotoran. Oke, kalau sudah ini terpasang, lalu silakan mobilnya dihidupkan. Mobilnya dihidupkan. AC dinyalakan. Oke, kalau sudah perhatikan tekanan yang didapat setelah kendaraan dihidupkan. Perhatikan. Yang rendah berapa? Sekarang? 27, 28. Hah? 2,8. Di angka 3 kurang ya kan? Iya, 3 kurang. 4 sekarang. Yang tinggi berapa? Di bawah angka 10. Normal atau tidak? Tidak normal. Tetap tidak, berarti tidak normal ya. Berarti harus ada penambahan refrigeran. Bagaimana cara nambahnya? Sekarang kita tambahkan refrigerannya. Putar. Oke. Putar, dibuka kalupnya. Oke, terus. Ya, cukup. Nah, lalu putar yang low-nya, dibuka dikit aja. Terus buka, kerannya buka terus. Sampai kebuka. Nah, oke, sudah kebuka. Nah, tolong di dalam dibantu dikit digas sampai high-nya mencapai tekanan 15. Ditahan ya. Cukup. Ya, yang biru aman ya. Aman, Pak. Biru aman, gak ada masalah. Coba ke selang bawah yang merah. Aman juga Pak. Aman juga, berarti oke. Ternyata pekerjaan kita hari ini tuntas. Kalau sudah semua, maka kita kembali lagi ke kelas. Ya, silakan. Ya, oke. Hari ini kita sudah melaksanakan praktek ya, dari awalnya sebelum teori. Kalian sudah bisa menganalisis, mendiagnosis, dan kalian juga sudah bisa melakukan perbaikan. Tentunya semua yang kalian lakukan sudah kalian catat ya. Di lembar kerja kalian atau LKPD ya. Nah, sekarang coba dari ujung sana kumpulkan ke belakang, dari depan ke belakang, nanti kumpulkan langsung. Oke. Coba sini, hasilnya. Ya, ini kelompok 1 sudah terkumpul semua, yang ini kelompok 2 sudah terkumpul semua. Oke, terima kasih. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, saya juga ingin mereview materi tadi yang kalian sudah praktekkan. Sesuai enggak ya? Tentunya dengan materi seperti ini.
Ini tadilah tugas kelompoknya. Sekarang kita lihat. Nah, kita lihat tadi pemasangan manifold gauge kompresor. Tadi sudah benar atau belum? Sudah benar belum? Benar. Sudah kalian lakukan semua ya? Sudah tepat. Terus sesuai dengan SOP yang pasti, karena harus sesuai dengan SOP dan sesuai dengan standar pabrik. Itu yang penting ya, pemasangannya. Yang kedua, pemeriksaan tekanan berbeda. Sudah diperiksa tadi tekanannya? Berapa tekanan yang kalian dapat? Berapa tadi? Tekanan idealnya berapa? Yang rendah berapa? Ya, tekanan ideal yang rendah adalah 1,5 sampai dengan 2 kg per cm. Sedangkan yang tingginya atau high pressure berapa? 15 kg per cm. Ini sudah kalian lakukan semua. Oke. Jadi ternyata semua kalian sudah melakukan alur-alurnya ya, sesuai dengan SOP, sesuai dengan standar pabrik, sehingga Bapak anggap kalian sudah mampu dan bisa. Dan ini mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat di luar setelah kalian keluar dari SMK Negeri 5 ini, setelah lulus tentunya ya. Jadi menjadikan ilmu buat kalian. Oke. Nah, dengan berakhirnya pertemuan hari ini, Bapak ingin menyimpulkan dulu kesimpulan apa yang kalian dapat dari materi pelajaran hari ini. Coba dari perwakilan kelompok sebelah kiri Bapak. Bapak satu ya, silakan ya begini. Coba sebutkan namamu dan apa kesimpulannya dari pelajaran hari ini. Ya, perwakilan dari kelompok 1. Ya. Kesimpulan dalam pembelajaran hari ini, kami dapat melakukan diagnosis kerusakan sistem AC pada mobil. Oke, ternyata kelompok 1 sudah mendapatkan ilmu tentang mendiagnosis ya, tentang kerusakan AC pada mobil. Coba perwakilan dari kelompok 2, silakan. Ya, silakan. Saya Ilham Sutomo, Ya. dari kelompok 2. Ya. Kesimpulan yang kami dapat sih, kami dapat memperbaiki kerusakan AC pada mobil. Oke, kelompok 2 pernah menyimpulkan bahwa dari pembelajaran hari ini kelompok 2 dapat melakukan perbaikan ya, perbaikan pada sistem AC. Oke, terima kasih. Nah, sebelum mengakhiri pertemuan hari ini, lebih baiknya kita berdoa, mudah-mudahan ilmu kita yang kita pelajari hari ini berkah. Amin. Ya, silakan salah satu di antara kalian untuk berdoa. Bersiap. Mari kawan-kawan, sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Ya, oke. Bapak juga mengucapkan terima kasih atas partisipasi kalian. Maka pembelajaran hari ini Bapak tuntaskan atau Bapak selesaikan juga sekarang ya. Oke ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.